Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Seperti biasa, jalan-jalan kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat objek wisata alam terbuka. Nah, kali ini aku sedang berada di wisata Goa Kreo Jatibarang. Goa Kreo itu merupakan tempat wisata di Semarang yang dulunya dipercaya sebagai tempat mencari kayu Sunan Kalijaga. Kayu-kayu tersebut dipakai untuk membangun sebuah masjid agung di Demak. Di sekitar lokasi wisata ini juga terdapat sebuah bendungan yang diberi nama Waduk Jatibarang. Ada beberapa spot foto menarik, seperti gardu pandang, spot foto di atas awan, dan masih banyak lagi. Tempat wisata Goa Kreo ini berlokasi di Jalan Raya Goa Kreo, Kelurahan Kandri, Semarang, Jawa Tengah. Untuk harga tiket masuknya dikenakan biaya 6.000 per orangnya, dan untuk biaya parkir hanya dikenakan biaya Rp3.000 aja. Cukup worth it bukan? Lokasi wisata ini juga cukup dekat dengan pusat kota Semarang dengan jarak kurang lebih sekitar 13 km aja. Setelah membayar tiket masuk, kita diarahkan ke petugasnya untuk berbelok ke arah kanan, di mana tempat lokasi parkir yang memakai kendaraan berupa motor. Atau jika teman-teman memakai kendaraan yang lebih dari 2 roda seperti mobil, travel, bis, dan lain-lain, bisa lurus aja atau mengikuti sesuai prosedur yang diberikan petugas penjaga terlebih dahulu. Selain tempat parkir yang luas, di sini juga ada beberapa fasilitas seperti toilet, musola untuk tempat beribadah, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang mau tahu keseruan aku hari ini, ikutin terus perjalanan aku. Bagi para orang tua yang memiliki balita dan ingin mengenakan stroller ketika berkunjung ke sini, dapat melewati jalan khusus seperti yang ada di samping aku. Di Goa Kreo ini kita bisa menikmati keindahan alam, menikmati sejuknya udara yang terbebas dari polusi, dan menikmati jernihnya air sungai. Atau kita juga dapat melihat dan bermain bersama kera-kera yang ada di sini. Kalau kalian tidak takut ya, teman-teman. Terdapat cerita sejarah singkat tentang legenda Goa Kreo Jatibarang di bawah patung kera yang besar ini. Mendengar kata Goa Kreo tentu tidak lepas dari sejarah penamaannya. Berawal dari sebuah magreo atau ngeriho yang diutarakan oleh Sunan Kalijaga kepada 4 kera. Kera tersebut berwarna merah, putih, kuning, dan hitam. Peristiwa bermula ketika Sunan Kalijaga hendak mengambil kayu jati untuk membangun masjid di Demak. Namun dalam proses pengambilan kayu tersebut terdapat kendala. Kayu menyangkut di tebing sehingga mengharuskan Sunan Kalijaga untuk beristirahat. Seusai beristirahat sejenak, Sunan Kalijaga beserta pengikutnya mengambil kayu jati tersebut dan dibantu oleh para kera. Setelah kayu jati berhasil didapatkan, Sunan Kalijaga dan rombongan akan kembali melanjutkan ke perjalanan ke Demak. Keempat kera ingin mengikuti Sunan Kalijaga serta rombongan. Namun Sunan Kalijaga melarang dan memberikan perintah pada para kera untuk menjaga gua dan mengucap magreo, sehingga magreo memiliki arti perintah atau menjaga atau memelihara, dan sampai sekarang terkenal dengan sebutan Goa Kreo yang menjadi petilasan Sunan Kalijaga.
Kita bisa berkunjung ke sini pada pagi hari pada pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan wisata ini juga buka setiap hari ya guys. Seperti yang aku singgung sebelumnya, gua ini berada di tengah-tengah bendungan. Hal ini membuat pengunjung harus menyeberangi bendungan untuk sampai ke Goa Kreo. Untuk menyeberangi bendungan, ada jembatan melintang yang kokoh dan eksotis. Sebelum melintasi jembatan merah yang kokoh tersebut, kita harus menuruni beberapa anak tangga. Nah, ini aku sedang berada di ikonnya Goa Kreo, jembatan merah yang sangat kokoh. Nah, kebetulan ketika sedang berada di sini, tempat ini tidak begitu ramai, jadi aku bisa puas menikmati pemandangan yang ada di sini. Teman-teman tidak usah khawatir karena meskipun kita sudah menyeberang jembatan, di sini juga masih ada fasilitas berupa toilet dan musola, jadi kita tidak usah jauh-jauh menyeberang lagi untuk mencari kamar kecil. Ketika kita sudah akan sampai di kaki bukit perjalanan menuju Goa Kreo, di sini kita akan dihadapkan dua jalur dan kali ini aku akan ke jalur kiri terlebih dahulu karena bukit ini itu jalannya melingkar.
Meskipun lelah karena menaiki anak tangga yang lumayan banyak, namun semua rasa lelah dan capek aku terbayar karena di sini pemandangannya bagus dan asri banget. Waktu udah sampai ke puncak bukit ini, kita akan dipertemukan dengan beberapa petilasan. Nah, ini yang pertama, petilasannya itu agak memanjang lonjong gitu. Tapi karena di sekitar sini tidak ada keterangannya, jadi aku kurang bisa menjelaskan. Lanjut berjalan lagi, sekitar kurang lebih 10 meter dari petilasan sebelumnya, di sini aku melihat ada batu yang besar banget. Petilasan ini bentuknya agak kurang terstruktur ya. Kalau sebelumnya itu petilasannya berbentuk lonjong gitu. Nah, petilasan ini sebenarnya ada tulisan berupa aksara Jawa, namun karena udah kurang begitu kelihatan jadi agak kurang terbaca gitu sih. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, di sini kita benar-benar cuman berdua aja dan rasanya itu kayak agak-agak merinding gitu. Agak serem juga sih. Karena di sini itu tidak begitu rame monyet-monyet yang ada di sekitar sini. Tapi kita tetap harus enjoy melawan rasa takut kita. Oke. Ini udah mulai kelihatan nih ada beberapa monyet, jadi perjalanan kita itu tidak kelihatan sunyi dan sepi sekali. Sepi bingung, ramai bingung. Jujur ini kita sedang dihadang oleh sekawanan para monyet, jadi aku agak takut ketika melewati monyet-monyet yang ada di sini karena mereka kayak kurang nyaman gitu ketika aku lewat di sini. Ketika sudah sampai di bawah kaki bukit lagi, di sini ada beberapa kursi untuk tempat istirahat jika kita capek. Namun karena kursi-kursi di sini kebetulan sedang kotor karena sebelum ke sini itu sepertinya cuacanya lagi hujan. Jadi aku pilih melanjutkan perjalanan lagi.
Nah, kita udah hampir sampai di Goa Kreonya. Nah, kali ini aku lagi ada di Goa Landak. Jadi di sini itu ada dua goa. Yang pertama itu Goa Kreo dan satunya lagi Goa Landak. Goa Landak oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan melihat yang gaib atau indigo mengatakan Goa Landak memiliki energi yang sangat kuat dan dirasakan ada siluman harimau. Namun warga setempat meyakini jika Goa Landak di dalamnya terdapat putri landak dan kawanan hewan berbulu duri itu. Akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan hewan berduri di dalam gua tersebut. Nah, ini aku sedang berjalan di atas anak tangga menuju ke Goa Kreonya. Goanya itu memiliki lebar sekitar kurang lebih 1,5 meter dengan ketinggian yang sama, jadi agak sempit gitu ya teman-teman. Nah, dalamnya itu kita jika mau masuk harus memasuki lorong kurang lebih 10 meter. Nah, di situ dulunya tempat petilasannya pertapaan Sunan Kalijaga. Dari jembatan ini kita bisa melihat Waduk Jatibarang dengan agak lebih dekat daripada kita melihat dari jembatan merah yang kokoh itu. Nah, setelah cukup melihat-lihat Goa Kreo dan Goa Landak, aku di sini akan berjalan lagi kembali ke jembatan kokoh yang merah tadi. Jika kita beruntung, sunset di kawasan Goa Kreo Semarang sangat menarik. Kita jika beruntung bisa menikmati keindahan matahari terbenam dari atas air, memang memberi suasana lain. Itulah yang bisa kita rasakan ketika berwisata di Goa Kreo. Selain mendapat spot foto yang keren, melihat sunset jembatan juga akan memberi kedamaian sendiri. Namun jika kita beruntung ya, kalau aku di sini sedang tidak beruntung teman-teman. Meskipun kita tidak bisa menikmati sunset, namun di sini kita bisa foto-foto ria dan berselfie yang instagramable dan estetik banget.
Sudah mulai memasuki sore hari, jadi di bawah anak tangga banyak sekali monyet-monyet yang sedang berkumpul. Nah, di sini kita bisa melihat banyak banget monyet-monyet yang gemes-gemes, imut-imut banget nih. Di sini aku mencoba duduk di dekat monyet karena aku mau foto sama monyet-monyet ini. Nah, jadi mereka itu akan merasa aman kalau kita itu diam aja, kita gak ngapa-ngapain. Jadi monyet-monyet juga tidak akan merasa terganggu dengan kehadiran kita.
Seperti yang aku informasikan sebelumnya, jadi di sini itu ada gardu pandang dan kita bisa melihat sunset ataupun sunrise di sini dengan bagus karena tempatnya itu tinggi banget. Ketinggian gardu pandang ini kurang lebih 10 meter, jadi buat teman-teman yang takut ketinggian, aku saranin jangan naik dulu ya. Oke, cukup sekian jalan-jalan kali ini bareng aku di Gua Kreo Semarang. Buat teman-teman yang punya rekomendasi wisata, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Goodbye guys.